Ini bukan sekadar cerita wayang, bukan hanya kisah panah, perang, dan kerajaan. Ini adalah kisah tentang diam yang lebih tajam dari teriakan. Tentang seorang kesatria yang ragu membunuh, meski di tangannya ada kekuatan para dewa. Arjuna. Ia bisa memilih perang, tapi ia lebih dulu memilih bertanya pada dirinya sendiri. Kisah ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk merenung sebelum tidur. Dan mungkin untuk belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana. Dengarkanlah satu kisah yang lahir dari kesunyian, dari panah-panah yang tak selalu dilepaskan, dan dari doa-doa yang kadang tak terucap. Ini adalah kisah tentang Arjuna, kesatria Pandawa yang tak hanya bertarung melawan musuh, tapi juga melawan dirinya sendiri. Arjuna bukan yang paling kuat, bukan pula yang paling lantang, tapi dalam diamnya tersimpan keheningan yang tajam, seperti ujung panah yang selalu siap melesat, namun tak pernah tergesa. Ia lahir dari rahim Dewi Kunti, di tengah keluarga bangsawan Hastinapura. Namun sejak kecil, ia belajar bahwa darah biru tak menjamin kejernihan jiwa. Dilatih bersama para Pandawa oleh guru Drona, Arjuna tumbuh sebagai pemanah ulung. Tapi lebih dari itu, ia belajar untuk menundukkan ego, sebab bagi Arjuna, kesatria sejati bukan yang paling banyak membunuh, tapi yang paling tahu kapan harus menahan diri. Dalam banyak perang, Arjuna berdiri paling depan, tapi hatinya sering berada paling belakang. Ia memikirkan keadilan, bukan kemenangan. Ia bertanya dalam diam, bukan menghakimi dengan suara. Ia pernah menolak bertarung di medan Kurukshetra. Ketika seluruh dunia bersiap untuk saling membunuh, Arjuna justru meletakkan busurnya. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa yang akan ia hadapi adalah saudara-saudaranya sendiri. Dan di sanalah, di atas kereta yang diam di tengah debu peperangan, Dewa hadir dalam wujud Kresna, sahabat dan pembimbingnya. Bertarunglah, Arjuna, bukan demi dirimu, tapi demi keseimbangan dunia. Dan Arjuna pun bangkit, tapi bukan hanya sebagai pemanah, melainkan sebagai manusia yang telah memahami makna takdir. Dalam peperangan itu, saat Karna sedang berjuang menarik roda keretanya yang terjebak lumpur karena turun dari kereta, tak bersenjata, Arjuna siap dengan busurnya. Krishna saat itu berdiri di samping Arjuna. Karna berkata, "Wahai Arjuna, ini bukan cara seorang satria. Aku sedang tak bersenjata, dan keretaku terperosok. Biarkan aku memperbaikinya dulu. Ini bukan perang yang adil." Arjuna diam, ragu. Krishna berkata, "Arjuna, panah dia sekarang. Ini saatnya." Arjuna menjawab, "Tapi, Govinda, dia tak bersenjata. Bukankah itu bertentangan dengan dharma seorang kesatria?" Krishna dengan tatapan tajam, suaranya rendah dan dalam. Kemudian, kembali berkata, "Apakah Karna memikirkan dharma saat Draupadi ditelanjangi di Sabha? Apakah dia memikirkan keadilan saat bergabung dalam tipu muslihat membunuh Abimanyu?" Krishna kemudian melanjutkan kata-katanya, "Arjuna, kadang, dharma tidak hitam atau putih. Dharma adalah apa yang melindungi kebenaran. Dan hari ini, kebenaran adalah akhir dari perang ini. Lepaskan panahmu, Arjuna." Arjuna memandang Karna sejenak. Napasnya berat, lalu mengangkat gandiwa dan melepaskan panah maut yang membelah udara. Dialog ini menggambarkan konflik batin Arjuna yang ingin berpegang pada kehormatan, dan Krishna yang mendorongnya melihat gambaran besar dari kebenaran. Ini adalah puncak dari pergulatan moral dalam Mahabharata, antara aturan yang tertulis dan keadilan yang sejati. Ia bukan kesatria yang haus darah. Ia adalah jiwa yang memanah dengan doa, melangkah dalam diam, dan menang
bukan karena membunuh, tapi karena tetap jernih dalam kekacauan dunia. Dalam hidupnya, Arjuna pernah jatuh cinta, kehilangan, berjalan dalam kesendirian, dan dihormati sebagai pahlawan. Cinta Arjuna adalah simfoni dari keraguan, keberanian, dan takdir yang berulang dari Subadra yang ia rebut diam-diam sebagai istri, hingga Draupadi yang menjadi api dalam hidup 5 suami, termasuk dirinya. Di balik ketampanan dan panas saktinya, Arjuna adalah laki-laki yang selalu gelisah mencari makna cinta, sering terlambat menyadari bahwa yang ia kejar kadang bukan cinta, melainkan bayangannya sendiri, dan dalam setiap peluk yang ia dapat, selalu tersisa ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh pemahaman akan siapa dirinya sesungguhnya. Di akhir hidupnya, Arjuna memilih sunyi, dan Arjuna pun melepas busurnya. Bukan karena kalah, tapi karena sudah selesai. Ia tak pernah ingin dikenang sebagai yang terkuat, tapi sebagai yang paling tenang, yang bisa menundukkan dunia, karena telah menaklukkan diri sendiri. Dalam gelapnya medan Kurukshetra, Arjuna pernah berdiri, bukan sebagai kesatria, tapi sebagai manusia. Manusia yang ragu, yang takut, yang menangis. Tapi justru dari keraguan itu, lahir kebijaksanaan. Dari Arjuna, kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah ragu, tapi tetap melangkah, meski hati gemetar. Kita belajar bahwa hidup bukan sekadar menang atau kalah, tapi tentang setia menjalani dharma, tugas yang dipercayakan semesta. Walau kadang terasa berat dan sunyi, kita belajar bahwa mendengarkan bisa lebih kuat dari menyerang, dan bahwa kadang doa lebih tajam dari anak panah. Semoga malam ini Anda bisa beristirahat seperti Arjuna, dalam damai yang tidak riuh dan dalam cinta yang tidak memaksa. Maka tidurlah malam ini dengan tenang, seperti Arjuna setelah menemukan makna. Karena esok kita pun akan memulai hari baru, bukan hanya sebagai pekerja, ayah, atau ibu, tapi sebagai manusia yang terus belajar menjadi bijaksana. Selamat tidur untuk jiwa-jiwa yang seperti Arjuna, yang lebih memilih diam saat bisa marah, yang tetap mendoakan saat disakiti, yang tak haus pujian, tapi tetap melangkah dalam kebaikan.